Oke, sekarang kita bakal bahas salah satu konsep yang paling bikin pusing, paling diperdebatkan dalam teologi. Doktrin hukuman kekal atau yang lebih kita kenal sebagai neraka. Pertanyaan ini, kalau Tuhan itu maha pengasih, kok ada neraka? Nah, ini kan pertanyaan yang bikin pusing ya. Dan ini bukan pertanyaan baru. Udah dari dulu orang-orang, baik yang percaya maupun yang skeptis, pusing mikirin ini. Jadi, di pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah argumen teologis dari buku If God, Why Evil. Kita akan melihat gimana sih buku ini mencoba menyambungkan secara logis antara kebaikan Tuhan dan realitas neraka. Tentunya dengan penalaran dari Alkitab. Oke, pertama-tama kita langsung aja ke intinya. Gimana caranya kita bisa mendamaikan citra Tuhan yang maha baik dengan gagasan tentang siksaan yang abadi? Ini tuh kayak benturan dua ide yang kayaknya nggak mungkin nyambung gitu. Nah, kutipan dari Bertrand Russell ini yang menyebutnya kejam dan biadab, sepertinya mewakili perasaan banyak orang ya kan? Jadi masalahnya bukan cuma soal teologi yang rumit, tapi udah masuk ke ranah moral, soal keadilan, dan ya terus terang kekejaman. Jadi sebenarnya apa sih dasar dari doktrin yang terdengar mengerikan ini? Menurut sumber yang kita bahas, buktinya itu alkitabiah, rasional, dan juga moral. Dan ternyata mulainya itu dari tempat yang mungkin nggak kita duga. Dan ini dia nih kejutannya. Menurut buku ini, bukti terkuat soal neraka justru datang dari Yesus sendiri. Bahkan buku ini mengklaim kalau Yesus itu lebih sering bicara soal neraka daripada soal surga. Fakta yang mungkin bikin kita kaget ya. Ayat seperti ini dijadikan bukti langsung. Coba perhatikan pilihan katanya. Membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Argumennya, ini bukan cuma soal kematian fisik. Ini adalah penegasan langsung dari Yesus soal adanya penghakiman akhir. Dan di sini bahasanya jadi makin gamblang ya. Frase api yang tak terpadamkan ini jadi kunci. Buat para teolog yang mendukung doktrin ini tuh sinyal yang jelas banget kalau hukuman yang dimaksud itu sifatnya abadi, bukan cuma sebentar. Dan ternyata argumen ini nggak berhenti di Injil aja. Penulis lain kayak Paulus dan Yohanes juga pakai istilah-istilah yang kuat seperti kebinasaan kekal dan lautan api. Ini menunjukkan kalau konsep ini tuh kayak benang merah yang nyambung terus di seluruh perjanjian baru. Tapi argumennya nggak cuma soal kutip-kutip ayat aja loh. Buku ini juga ngasih 5 alasan teologis kenapa neraka itu dianggap perlu. Yuk kita lihat satu persatu. Kelima pilar ini, mulai dari keadilan Tuhan, kasihnya, bahkan sampai ke martabat manusia, dipakai buat ngebangun argumen kalau neraka itu bukan sesuatu yang aneh, tapi justru konsekuensi logis dari siapa Tuhan itu dan siapa kita sebagai manusia. Coba deh kita lihat salah satu yang paling menarik. Dari kelima argumen tadi, argumen tentang martabat manusia ini mungkin yang paling bikin kaget. Idenya begini, kalau Tuhan maksa semua orang buat masuk surga, termasuk yang jelas-jelas menolak Dia, itu justru sama aja kayak ngerampas pilihan bebas mereka, merendahkan martabat mereka. Jadi pilihan untuk menolak itu dianggap sama pentingnya sama pilihan buat menerima. Nah, kutipan dari C.S. Lewis ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pada akhirnya cuma ada 2 jenis orang, yang bilang ke Tuhan, jadilah kehendakmu, atau sebaliknya, Tuhan yang akhirnya bilang ke mereka, ya sudah, jadilah kehendakmu. Neraka dalam pandangan ini adalah hasil akhir yang abadi dari pilihan yang kedua itu. Oke, kerangka teologis ini tentu aja memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang susah banget. Dan buku ini coba menjawabnya langsung. Pertanyaan yang paling sering muncul, kenapa sih neraka gak sementara aja? Logikanya kan, kita berbuat dosa di dunia ini waktunya terbatas. Kok hukumannya bisa abadi? Gimana tuh? Nah, sumber ini ngebandingin 2 pandangan. Di satu sisi ada ide kalau hukuman itu harusnya memperbaiki. Tapi di sisi lain, argumen teologisnya adalah berat ringannya sebuah kesalahan itu bukan diukur dari siapa yang melakukan, tapi dari siapa yang jadi korban. Jadi dosa sekecil apapun terhadap Tuhan yang tak terbatas, menurut logika ini ya, punya konsekuensi yang tak terbatas juga. Oke, pertanyaan sulit berikutnya. Ya sudah, kalau gitu kenapa jiwanya gak dimusnahkan aja? Kenapa harus ada penderitaan yang sadar dan abadi? Bukankah lebih manusiawi kalau jiwa itu pusto hilang, lenyap aja? Buku ini menolak ide pemusnahan ini karena beberapa alasan. Salah satunya, argumennya adalah manusia itu kan diciptakan menurut gambar Tuhan, sebagai makhluk yang abadi.
kalau jiwa dimusnahkan, itu bakal bertentangan banget sama tujuan awal penciptaan itu sendiri. Nah, ini nih, kita sampai di keberatan yang mungkin paling personal, paling emosional, yaitu pertanyaan soal kebahagiaan di surga. Dan ini dia pertanyaannya mungkin yang paling bikin kita nggak bisa tidur. Gimana caranya kita bisa benar-benar bahagia di surga kalau kita tahu ada orang yang kita sayang lagi menderita di neraka? Gimana bisa ada kebahagiaan di satu sisi dan penderitaan luar biasa di sisi lain dalam kesadaran yang sama? Oke, sumber ini coba jawab dengan 3 argumen. Pertama, kebahagiaan kita tuh nggak bisa jadi hak veto buat keadilan Tuhan atau pilihan bebas orang lain. Kedua, Alkitab berjanji Tuhan akan menghapus semua air mata, yang artinya akan ada penyelesaian. Dan yang paling krusial, yang ketiga, perspektif kita di surga nanti bakal berubah total. Kita akan selaras sepenuhnya dengan cara pandang Tuhan yang adil dan kudus. Jadi kalau kita simpulkan, poin utamanya adalah ada pergeseran cara pandang di sini. Neraka itu bukan kayak ruang penyiksaan yang Tuhan sengaja bikin buat menghukum, tapi lebih ke sebuah kondisi terpisah dari Tuhan yang dipilih oleh orang itu sendiri. Pintunya, seperti kata C.S. Lewis, dikunci dari dalam. Jadi pada akhirnya buku ini memandang neraka bukan sebagai tindakan sewenang-wenang Tuhan, tapi sebagai titik akhir yang logis, walaupun terdengar suram, dari adanya kebebasan manusia. Pertanyaannya jadi kembali ke kita, apakah ini bentuk keadilan tertinggi atau justru sebuah paradoks yang gak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya?